wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa tawakkalna alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, usikum bi nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala bil mukami kitabi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju sunatu abikum Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak tenggelamnya matahari, kita mendengar gema takbir, tahmid dan tahlil membumbung ke angkasa, memecah suara jagat raya. Itulah kalimat tauhid yang pada hakikatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gema takbir itu berkumandang dari desa yang satu ke desa yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari negara yang satu ke negara yang lain. Gema takbir juga diungkapkan saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit yang tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini, tapi hati mereka, kedua bibir mereka mengucapkan takbir dan tahmid dan tahlil, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian saudara-saudara kita di Palestina hari ini hadirin tidak leluasa untuk mengungkapkan takbir, tahmid dan tahlil karena tekanan Zionis Yahudi. Tidak boleh masuk kambing-kambing korban, tidak boleh masuk domba-domba untuk dikorbankan, tidak boleh masuk unta-unta untuk dikorbankan. Hadirin, mereka saat ini, di pagi hari ini, saudara-saudara kita yang mendiami bumi Palestina merasakan lapar, merasakan haus di tengah-tengah merayakan hari raya Idul Adha. Baru-baru hari ini, ketika makanan-makanan yang masuk ke Gaza dicegat oleh orang-orang Israel, dan hari ini 27 anak-anak Palestina kena gempuran Zionis Yahudi. Mereka tidak seperti kita.
Kita leluasa mengagungkan Allah. Kita leluasa menggemakan takbir dari kemarin sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Salat hari raya Idul Adha atau anak-anak kita menyebutnya hari raya kurban, pada hakikatnya mengenang kembali sosok manusia yang oleh Allah disebut dengan Sang Khalilur Rahman atau Sang Khalilullah, manusia yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Sang Khalilur Rahman. Di mana letak kebesaran Nabiullah Ibrahim sampai mendapatkan gelar Sang Khalilullah? Yang pertama, hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang pejuang tauhid. Di tengah-tengah ayatnya, Azar yang seorang arsitek pandai membuat patung, dan patung itu sangat indah untuk disembahnya sendiri dan untuk diperdagangkan, untuk disembah orang lain. Tetapi hadirin sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kokoh, kekeh, istiqomah di dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, walaupun orang tuanya menolak mentah-mentah. Dari pelajaran ini hadirin, bahwa tidak setiap manusia diberi hidayah oleh Allah. Tidak setiap orang diberikan bimbingan oleh Allah. Walaupun Azar tahu persis bagaimana kesolehan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun Azar tahu persis indah tutur katanya putra tercinta Ibrahim, tetapi ayahandanya menolak tauhid. Inilah yang disebut para ulama. Tidak setiap orang diberikan bimbingan oleh Allah. Tidak setiap orang diberi hidayah oleh Allah. Tidak setiap orang diberi hidayah oleh Allah, petunjuk Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang menyangka negara sekuler sekali beringgris hari-hari ini, sekarang di sekitar Istanbul, di London, berdirilah 346 masjid. Menurut seorang wartawan Inggris, Melanie Clark, dia mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir di sekitar istana Inggris, dia diberi nama Muhammad atau diberi nama sahabat Nabi. 2 atau 3 bulan yang lalu, Charles dan istrinya mengundang kaum muslimin untuk berbuka puasa di istana. Menurut Universitas Oxford, kemungkinan 20 tahun ke depan Inggris itu akan menjadi umat Islam, umat yang mayoritas. Itulah hidayah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua hadirin sekalian, sosok Nabi Ibrahim yang kita petik pelajarannya adalah ibadah haji, yang hari ini jutaan saudara-saudara kita berbagai negara sedang menunaikan ibadah haji. Kalau kita lihat hadirin sekalian, ibadah haji, orang yang akan menunaikan ibadah haji, maka dia wajib mandi terlebih dahulu. Ini merupakan pelajaran dari Allah bahwa setiap orang nanti akan dimandikan orang lain. Setelah dia mandi wajib, dia memakai pakaian kebesarannya,
kain ikram. Kain ikram yang serba putih menggambarkan kesucian, menggambarkan ketika bayi yang dikandung ibunya lahir, dia suci bersih. Dan orang yang menunaikan haji itu dididik Allah menjadi orang yang suci seperti bayi yang baru lahir. Ketika dia pakai pakaian ikram hanya beberapa helai, ini tarbiyah Allah, ini pendidikan Allah. Ingat satu saat nanti pakaian kebesaran kita ketika kita menghadap Allah adalah kain kafan. Kain kafan yang akan mengemas, membungkus jasad kita. Kita diingatkan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti memetik kematian. Ketika jamaah haji dia melakukan tawaf, makna pelajarannya adalah dia diikat oleh Baitullah. Orang yang habis menunaikan ibadah haji dan hajinya mabrur, dia sampai ke tanah airnya menjadi orang yang soleh. Hatinya terikat dengan masjid, hatinya memakmurkan masjid, hatinya mendakwahkan bagaimana masjid sebagai sarana dakwahnya. Itulah tawaf. Ada lagi sa'i. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat sa'i, itulah gambaran bagaimana seorang ibu tidak mau anaknya mati kehausan. Dialah Hajar. Ketika anaknya meronta-ronta merasa kehausan, maka Hajar lari dari bukit Sofa dan Marwah. Dia berjalan cepat, dia berlari cepat, seolah-olah ada mata air di sana untuk membungkam putranya yang menangis karena kehausan. Inilah gambaran seorang ibu yang dikatakan al-ummi madrasatul ula. Seorang ibu adalah dosen yang pertama buat anak-anaknya. Seorang ibu merupakan guru yang pertama buat anak-anaknya. Seorang ibu adalah sumber kesehatan buat anak-anaknya. Itulah Siti Hajar. Ketika seorang ibu sudah berusaha membesarkan anaknya, memberikan pendidikan pada anaknya, Allah memberikan yang disebut dalam sejarah itu air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita di padang Arafah dan dikatakan haji kalau berkumpul mendengarkan khutbah Arafah, baru disematkan haji padanya. Menggambarkan suatu saat nanti kita di padang Arafah yang sangat-sangat panas, padang mahsyar yang sangat-sangat panas, sampai semua baju terkelupas. Saat itu Rasulullah bercerita kepada Aisyah, istri tercinta, saat itu di padang mahsyar nanti manusia akan mengalami satu kehausan sampai pakaiannya terlepas. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu si fulan bisa melihat anginnya si fulan? Lah, kata Nabi, semua menyelamatkan masing-masing. Yang bisa menyelamatkan adalah ibadahnya, yang bisa menyelamatkan adalah amal solehnya. Ketika jamaah haji melempar jumroh, menggambarkan tarbiyah Allah, pendidikan Allah. Kita ada permusuhan abadi antara kita dengan iblis, dengan syaitan, dengan jin. Sampai dia lempar batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir hadirin, dari kisah Nabi Ibrahim yang ketiga adalah jiwa pengorbanan.
Sampai 3 malam Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ya bunayya, ini arafil manam anni arba'uka fandur mada tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, wahai anakku. Wahai anakku, pikirkan apa maksud mimpi ayahmu ini. Al-Quran menggunakan bahasa ya bunayya, wahai putraku sayang, wahai anakku sayang. Aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu, wahai anakku? Seorang anak yang tahu betul kaliber kebaikan ayahandanya, dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini, hadirin sekalian, bahwa seorang ayah harus akrab dengan anak-anaknya. Seorang ayah menjadi teladan buat anak-anaknya, sampai anak-anaknya itu berkiblat mencontoh ayah-ayahnya. Bahkan dalam dunia psikologi, seorang ayah dengan anaknya ketika berkomunikasi minim 2000 kata sehari semalam. Sedangkan ibunya menurut psikologi 7000 kata sehari semalam ungkapan kata-katanya di dalam keluarga. Ada pepatah barat mengatakan like father like son. Begitulah ayah, begitulah anaknya. Anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita adalah fotokopi kita. Kita ingin anak kita hafal Quran, sebaiknya ayahnya juga hafal Quran. Kita memerintahkan anak kita untuk ke masjid. Alangkah indahnya ayahnya yang pertama kali datang ke masjid. Kata Newton, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak kita, fotokopi kita. Dan ketika Nabi Ismail AS disembelih oleh ayahnya, maka digantilah domba yang besar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kata Allah, aku telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang besar. Sholatlah kalian, berkorbanlah kalian. Hadirin, ketika kita berkorban harus ikhlas. Yang sampai kepada Allah bukan bulu-bulu domba itu, bukan daging-daging domba itu, bukan daging sapi itu yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketaatan kita, ketakwaan kita. Itu yang sampai kepada Allah. Ketika kita ikhlas berkorban, Allah akan mengganti yang lebih besar dan lebih barokah lagi. Dan alangkah indahnya hadirin sekalian, di saat hari ini saudara-saudara kita yang sulit untuk mendapatkan daging, kita berkorban, dia akan mudah mendapatkan daging. Alangkah indahnya apa yang dikatakan Nabi, sebaik-baik manusia yang bisa menghadirkan kebaikan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah, termasuk kita semua, termasuk hamba-hamba Allah yang dicalonkan masuk surganya Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila yaumil amma ba'du. Ma'asyiral muslimin usikum bin nafsi bi taqwa faqad farzal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah korban kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa keluarga kami. Ya Allah, bila kami rezeki yang banyak dan barokah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mencintai Engkau, mencintai Nabi-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah dunia ini tempat menanam kebaikan, dan kami jadikan dunia tempat menanam kebaikan yang akan kami petik nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waalaikumsalam, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.